hari ini. Oke semua, karena udah waktu kita mulai ya ibadahnya. Bisa dimulai dengan Queen yang pimpin kita dalam doa. Yuk Queen, bisa dimulai. Oke. Terima kasih Tuhan karena berkat kamu Tuhan, berkati kita semua, kita mau sekolah minggu, berkati growers, berkati kakak-kakak growers. Hari ini kita mau memuji Tuhan, mendengar Tuhan Yesus, Queen doa, haleluya, amin. Amin, makasih Queen. Oke, untuk pujian dan penyembahannya aku yang share screen ya, bentar. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, sekarang kita masuk ke penyembahan ya. Yuk sama-sama nyanyi lagunya.
Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Oke, kita udah persembahan nih, yuk. Sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Yang kita berdoa dulu yang dipimpin sama Evelyn. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Sebentar lagi kami akan duduk tenang mendengarkan sharing firman-Mu. Berkati kami semua yang hadir di Zoom ini, Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Makasih Evelyn. Untuk selanjutnya aku serahin ke Cici Felis ya yang akan membawakan firman pada hari ini. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, jadi sebelum aku mulai buat firman hari ini, apakah ada yang udah hafal nih ayat hafalan minggu kemarin? Oke, Devon. Oke, boleh dicoba. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan penuh harapan. Oke, benar-benar. Ada lagi yang lain? Evelyn atau Monique atau Natania, Gladys, Darren, Sasa. Ada yang udah hafal? Cheris? Oke, kalau nggak ada, ntar kalian bisa hafalin dulu sekarang, ntar aku tanyain lagi di akhir ya. Oke, jadi ayat hafal minggu kemarin itu dari Yeremia 29 ayat 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, jadi kalian bisa hafalin dulu, mungkin nanti aku tanyain lagi. Oke, aku bakal mulai firman yang hari ini ya. Jadi Papi Van tuh minggu kemarin udah bahas mengenai 12 pengintai. Jadi aku mau ngelanjutin hari ini itu tentang power of perspective atau kekuatan dari cara pandang. Nah, jadi aku mau kasih tahu dulu nih kalau misalnya perspektif itu adalah cara pandang kita dan cara berperilaku kita terhadap suatu masalah atau kejadian. Jadi bagaimana kita meresponi atau gimana sih reaksi kita terhadap sesuatu masalah atau kejadian yang ada di hidup kita gitu. Nah, sebelum ke pembahasan kita, aku mau baca firman Tuhan dulu ya. Jadi ntar aku bakal pilih, aku bakal baca ayat genap, terus ayat ganjilnya yang satu itu Devon, yang ayat 3 Evelyn. Ayat 3 Evelyn, ayat 5 Natania. Oke. Bisa dimulai, Devon?
Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Oke, ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ayat 3, Evelyn. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukanlah lebih baik kami pulang ke Mesir. Ayat 4, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ayat 5. Ayat 5, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Oke, ayat 6 itu ntar aku, ayat 7-nya Sheris, ayat 8 aku, ayat 9 Gladys ya. Ntar ayat 10-nya aku lagi. Oke, ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ayat 7, Sheris. Sheris, adakah? Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Oke, ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Oke, makasih yang udah ngebantuin aku baca ayat hari ini. Jadi aku mau bahas nih. Kalau dari yang tadi kita udah baca, jadi perspektif itu ada dua ya teman-teman. Ada perspektif yang baik atau positif perspektif sama perspektif yang buruk atau negatif perspektif. Jadi yang mencerminkan perspektif yang positif itu adalah Yosua dan Kaleb, dan yang mencerminkan perspektif yang buruk itu tuh 10 pengintai yang lainnya. Oke, jadi aku mau nonton. Jadi kita mau nonton video dulu. Disimak ya teman-teman. Komik Alkitab Anak 12 pengintai. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 36. Suatu hari, Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Lalu Musa memilih 12 pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku Israel. Dua 12 orang ini disebut 12 pengintai yang pergi ke tanah Kanaan. Ke-12 pengintai itu naik ke gunung untuk mengamati lalu masuk ke negeri Kanaan. Di tanah Kanaan, para pengintai melihat anggur yang besar dan orang yang besar. Setelah 40 hari, kemudian para pengintai pulang ke padang gurun Paran.
Para pengintai menemui Musa dan menceritakan kabar tanah Kanaan kepada umat Israel. Sepuluh pengintai berkata bahwa di tanah Kanaan banyak raksasa dan kotanya besar-besar. Lalu bangsa Israel menjadi takut tidak dapat mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Kemudian, dua orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb berkata di sana banyak susu dan madu serta anggur. Tetapi, umat Israel tidak mau masuk ke tanah Kanaan dan mereka mau melempari batu ke Yosua dan Kaleb. Tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan yang menyinari semua umat Israel. Kemuliaan Tuhan itu berasal dari Kemah Suci, lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Karena umat Israel menolak masuk ke tanah Kanaan, maka akan dihukum 40 tahun di padang gurun. Oke, jadi itu videonya. Apa sih yang bisa kita dapat dari sini, dari video ini? Jadi karena orang Israel tuh pada percayanya tuh sama 10 pengintai, jadi mereka tuh nggak bisa masuk ke tanah Kanaan, melainkan mereka itu kayak malah jadi ketakutan, mereka malah mati gitu sebelum mereka bisa memasuki tanah perjanjian yang udah dijanjikan Tuhan sebelumnya kepada orang Israel, yaitu tanah Kanaan. Jadi di sini kita tuh bisa ngelihat dua perspektif yang berbeda ya teman-teman. Kita bisa ngelihat perspektif yang pertama itu perspektifnya 10 orang pengintai, di mana mereka itu memiliki perspektif yang negatif ketika mereka disuruh nih sama Musa, kalian 12 orang ini, kalian kan ketua dari setiap suku kalian ya, coba dong kalian mengintai ke tanah Kanaan, kalian lihat gimana kondisinya, gimana pemandangan di sono, gimana orang-orang di sono, mereka tuh disuruh ngeliatin begitu selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari itu mereka balik, terus mereka melaporkan apa aja sih yang mereka lihat, terus gimana orang-orang di sono, gimana keadaan yang di sana gitu. Mereka melaporkan kepada masyarakat-masyarakatnya kayak, kita tuh dalam masalah besar loh, kita nggak bakal bisa ngelawan orang-orang di sono, soalnya orang-orang di sono tuh badannya gede-gede, terus kotanya besar-besar, terus di sana tuh ada raksasa, dan kalau misalnya dibandingin sama mereka yang besar-besar gitu, kita tuh seperti belalang, kita tuh nggak bakal, pokoknya kita bakal kalah deh sama mereka. Nah, perspektif mereka, pandangan mereka yang udah kayak berpikiran buruk gitu tentang tanah yang dijanjikan Tuhan, itu tuh bakal membawa mereka kayak ke dalam tangisan, mereka tuh bakal ketakutan, dan akhirnya mereka tuh mati sebelum mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi mereka tuh kayak membuat pandangan dan pikiran masyarakat Israel pada zaman itu tuh ketakutan juga. Masyarakat Israel pada zaman itu kayak jadi ketakutan kayak, gimana kalau kita balik ke Mesir aja? Kita nggak bakal bisa loh masuk ke sono juga, kayak gimana caranya kita masuk ke sono, padahal kita tuh kayak nggak punya apa-apa, kita tuh kecil. Dan akhirnya 10 pengintai dan juga masyarakat Israel yang nggak percaya di zaman itu, yang rata-rata tuh laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas itu mati di tengah jalan selama perjalanan 40 tahun menuju ke Israel, menuju ke tanah Kanaan. Tapi berbeda dari 10 pengintai ini, Yosua dan Kaleb itu malah mempunyai pandangan yang positif. Jadi setelah 40 hari nih mereka mengintai di tanah Kanaan, terus mereka balik, mereka juga laporin apa aja sih yang mereka lihat di tanah Kanaan itu. Mereka bilang, di tanah Kanaan itu tuh luar biasa loh baiknya. Tuhan tuh ngasih
ke kita tanah yang dijanjikan Tuhan. Terus di sana tuh banyak susu dan madunya, terus anggurnya juga berlimpah. Terus kita juga pasti bisa nih mengalahkan raksasa-raksasa dan orang-orang yang besar-besar di sana. Terus kita bakal bisa menelan habis semua raksasa karena Tuhan itu menyertai kita. Nah, karena Yosua dan Kaleb ini penuh motivasi gitu, karena mereka tuh berpikirnya segala sesuatu yang baik tentang tanah Kanaan itu, alhasil atau hasilnya mereka tuh bisa masuk ke tanah Kanaan dan mendapat berkat dari Tuhan. Nah, nggak cuma Yosua dan Kaleb yang dapetin berkat dan ke tanah perjanjian itu, tapi semua orang yang percaya sama Yosua dan Kaleb, yang rata-rata tuh laki-laki yang berusianya tuh di bawah 20 tahun, dan perempuan dan juga anak-anak ya, yang masuk ke tanah perjanjian dan juga mendapat berkat. Nah, jadi kita bisa lihat di sini cara pandang bangsa Israel yang salah terhadap kehendak Tuhan itu menyebabkan mereka gagal memasuki tanah perjanjian. Nah, jadi sekarang kita mau belajar apa sih yang harus kita lakukan kalau kita mengalami tantangan. Tantangan di sini tuh kayak tantangannya masyarakat Israel ketika mereka tuh dihadapin sama dua pilihan yang berbeda. Mereka mau percaya sama siapa nih? Mereka mau percaya sama 10 pengintai yang perspektifnya negatif terus, atau mereka mau percaya sama Yosua dan Kaleb yang perspektif mereka atau pandangan mereka tuh bagus terus, kayak mereka ngeliat baik-baiknya aja gitu. Jadi ketika kita mengalami tantangan ini, yang mana sih yang harus kita pilih? Nah, kita mau belajar ya hari ini. Yang pertama itu, kita harus memiliki cara pandang yang positif. Nah, dari sini aja kita udah tahu kan, kita tuh harus ngikutin cara pandangnya Yosua dan Kaleb. Jadi, Yosua dan Kaleb itu memiliki cara pandang yang positif, sebagaimana Tuhan menghendaki mereka untuk sebagaimana Tuhan menghendaki mereka yang udah Tuhan janjiin gitu untuk masuk ke tanah Kanaan. Ini tuh ada di ayat ke-7 sama ayat ke-8. Bunyinya itu aku bacain ya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, di sini Yosua dan Kaleb itu bilang luar biasa baiknya. Kalau misalnya kita lihat nih, luar biasa baiknya berarti itu udah arti katanya tuh udah positif banget kan, karena dia walaupun mereka ngeliat nih di tanah Kanaan itu kenyataannya orangnya gede-gede, orangnya raksasa-raksasa, terus pokoknya kita tuh ngerasanya kayak badan kita kecil, kita nggak mungkin bisa ngelawan mereka, tapi Yosua dan Kaleb malah bilang itu tuh luar biasa baiknya. Jadi dia ngelihat dari sisi positifnya karena seperti yang dia bilang, di situ banyak susu dan madunya, dan juga anggurnya tuh berlimpah-limpah. Terus Yosua dan Kaleb juga memiliki cara pandang yang positif, karena dia tahu nih, oh Tuhan udah ngejanjiin tanah Kanaan tuh buat bangsa Israel gitu. Jadi kalau Tuhan udah berjanji, Tuhan tuh bakal akan terus menyertai kita, Tuhan akan terus menepati janjinya kepada kita, makanya kita kayak nggak boleh berhenti di tengah jalan dulu, sebelum kita ngelewatin semua itu. Jadi kita ya harus percaya kepada Tuhan, karena janji Tuhan itu akan tetap Tuhan tepati, karena janji Tuhan itu iya dan amin. Jadi terus yang kedua itu, kita tuh nggak boleh mengeluh dan kita harus melakukan yang terbaik. Kayak di ayat ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, sikap atau perbuatan seseorang itu akan menunjukkan cara pandang dan juga iman orang tersebut. Seseorang yang mempunyai iman tentu tidak akan berkeluh kesah, menggerutu, ataupun ngedumel atau ngomel gitu, karena sebuah masalah. Kalau kita lihat dari respon Yosua dan Kaleb, mereka tuh mengajak supaya bangsa Israel tuh kayak nggak boleh ngeberontak kepada Tuhan dan jangan takut. Mereka tuh nggak boleh ngeluh kalau misalnya mereka tuh dihadapin sama satu masalah yang mereka tuh harus mengusir
masyarakat-masyarakat yang ada di tanah Kanaan. Soalnya mereka tuh pasti bakal dilindungin sama Tuhan. Mereka nggak boleh takut, mereka nggak boleh mundur dulu, karena Yosua dan Kaleb tuh tahu kalau Tuhan tuh bakal tetap menyertai mereka. Jadi apapun masalahnya, Tuhan tuh mau kita tuh terus melangkah maju. Karena ya seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya kita taat dan kita percaya sama Tuhan, Tuhan tuh bakal terus menyertai kita gimana pun masalah kita, apapun masalah kita, dan kapanpun gitu. Jadi ya mungkin emang kita nggak bisa mengubah keadaan yang kita alamin selama saat ini. Cuma masa depan kita tuh ditentukan oleh cara pandang kita, bagaimana cara kita memandang masalah-masalah itu. Kalau misalnya kita memandang masalah-masalah itu dengan negatif terus, ya kita nggak bakal bisa maju. Tapi kalau misalnya kita memandang masalah itu dengan, aku pasti bisa nih, aku pasti bisa ngelewatin ini, kayak aku pasti bisa dapat nilai bagus di sekolah, walaupun pelajarannya susah apapun, aku pasti bisa kalau aku belajar. Nah, jadi kita tuh harus ngelakuin yang terbaik dari kalau misalnya kita mau memecahkan masalah-masalah kita gitu ya. Jadi untuk ini aku mau nutup ini dengan quotes dari Shiv Kera. Jadi your positive action combined with positive thinking results in success. Jadi kalau misalnya kita punya aksi atau kita punya kelakuan yang positif, terus kita menggabungkannya dengan pikiran atau cara pandang yang positif, itu tuh kita bakal meraih sebuah kesuksesan gitu teman-teman. Oke, jadi aku udah selesai untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku mau share ayat hafalannya buat minggu ini dari Bilangan 14 ayat 8. Boleh, yuk kita baca bareng-bareng. Ayo semuanya. Oke, udah? Oke, ayo. 1, 2, 3. Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, yang akan membawa ke negeri itu akan memberi kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah dan madu. Oke, sebelum aku tutup, mungkin ada yang udah hafal ayat hafalan yang minggu kemarin? Kalau ada yang udah hafal, boleh raise hand. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, jadi aku mau tutup aja ya untuk hari ini. Untuk Pak Piven atau Jolin, ada yang mau ditambahkan? Udah jelas sih, Ci. Dari aku nggak ada. Oke. Pak Piven mungkin? Cukup. Thank you. Hari ini bagus banget. Oke. Aku stop share ya. Oke, aku balikin nanti ke Jolin. Oke semua, karena kita udah mendengarin nih firman Tuhan yang tadi udah dibawain nama Cici Felis, kita mau tutup ibadah kita yang akan dipimpin doanya oleh Natasha. Ada nggak di sini? Natasha nggak ada kayaknya. Nggak ada. Diganti siapa nih, Pi? Ganti Sasa aja boleh. Oke. Sasa, bisa pimpin dalam doa? Sasanya nggak ada ya. Oh, ada sih. Udah, Sasa? Sasa ada. Lagi freeze kayaknya. Oke, yang lain saja. Oke. Mungkin bisa siapa? Series mungkin? Series saja. Oke. Oke, thank you. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kita hari ini. Terima kasih atas firman hari ini. Semoga
firman hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Thank you, Cece Seris. Oke. Oke, sebelum kita berpisah, bisa dinyalain videonya, nanti Cece Jolin bisa abadiin. Kita foto ya hari ini ya. Oke, wah, Queen udah pakai topi kelinci. Beda topi apa ya? Oke. Aduh. Pizza. Oke, Cece Jolin bisa difotoin atau? Iya, aku bisa. Oke. Kasih tanda ya, Ce. Foto bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tuh, 2, 3. Oke, udah. Wih, Monik lagi dibikini bottom juga. Iya, lagi dibikini bottom. Oke, thank you growers. Happy Sunday all. Sehat-sehat Sunday. ya. Happy Sunday. Thank you Cici Jolin, Cici Chelsea, Happy Church. God bless you. Happy Sunday. Bye. God bless. Bye-bye. God bless. See you next week. Dadah.